Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tembang Jawa di Kebun Mangga. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nama panjangnya Sonokromo Hadi Sumarto, tapi sebut saja dia Mbah Sono. Lelaki tua yang seluruh rambutnya sudah putih, tapi masih utuh, namun tidak dengan giginya yang sudah ompong. Kulitnya hitam dan sudah kendor, tapi masih menyisakan jejak kegagahannya kala muda dari bagian tubuhnya yang masih tegap. Entah berapa usianya, dia sendiri sudah tidak menghitung. Dia bukan orang kaya, tapi juga bukan orang miskin. Rumahnya sederhana, tapi dia punya kebun mangga yang luas. Kebunnya subur, buahnya banyak, melimpah, bergelantungan pada pohon-pohon yang berbaris berjajar. Begitu memanjakan mata dan amat menggoda untuk dipetik. Tapi jangan coba-coba berani menyentuh buah mangga milik Mbah Sono bila tidak mau menerima resikonya. Lelaki tua itu tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan tangan kasarnya. Aku saja masih ingat waktu remaja betapa aku sampai lari terbirit-birit dikejar Mbah Sono yang mengacungkan goloknya sambil teriak marah ketika memergoki aku mencuri mangganya. Tapi itu dulu, sekarang lain. Kini aku adalah satu-satunya orang yang dia perbolehkan duduk-duduk bersamanya di saung. Tapi aku tahu kebaikannya itu semata-mata karena selera rokok kami yang sama, dan aku tidak segan untuk berbagi dengannya. Padahal sering aku lihat di sakunya ada rokok yang sama, tapi tidak pernah dia memperlihatkan bila sedang duduk bersamaku. Tapi aku maklum, Mbah Sono memang terkenal pelit. Pelitnya sudah sampai ke ubun-ubun. Berbagai julukan disematkan orang untuknya: si Raja Pelit, Mbah Medit, Tuan Takur, Eyang Fir'aun, dan entah apa lagi. Tapi Mbah Sono tidak pernah ambil pusing. Setiap hari dia biasa menjaga kebunnya sejak pagi hingga sore, duduk-duduk santai di saung kecil sambil mendengarkan alunan tembang-tembang Jawa dari radio bututnya. Suara radionya sember dan keras, begitu keras hingga terdengar jauh sampai keluar kebun. Orang-orang sampai paham kalau kamu lewat dekat kebun Mbah Sono lalu mendengar suara radio mengalunkan tembang Jawa, berarti Mbah Sono ada di sana. Di kebunnya juga ada sumur yang airnya jernih tidak pernah kering. Padahal daerah ini terkenal sebagai wilayah yang susah air. Di saat semua sumur mengering, sumur Mbah Sono malah sebaliknya. Airnya seolah tidak ada habisnya. Betapa beruntungnya dia. Tapi dasar Mbah Sono, dia tidak pernah mau berbagi. Saat orang-orang memelas meminta air dari sumurnya, dia tidak bergeming. "Ora urus, minggat kamu," begitu katanya. Tapi akhirnya Mbah Sono melunak. Dia mau membagikan airnya, tapi melunaknya dia bukan karena iba, tapi karena uang yang dia terima sebagai mahar untuk setiap ember air yang dia berikan. Masalahnya, tidak semua orang bisa membayar. Yang tidak punya uang coba mencari cara lain demi mendapatkannya. Akhirnya mereka nekat mencuri air di malam hari saat Mbah Sono tidak ada. Mbah Sono marah. Dia mencak-mencak, ngoceh tidak karuan begitu melihat tanah di sekitar sumurnya jadi becek dan banyak jejak kaki membekas saat pagi. Dan dia makin naik pitam begitu tahu kalau bukan hanya air sumurnya saja yang telah dicuri, tapi juga mangga-mangganya. Akhirnya dia mencari cara lain untuk menjaga sumurnya, sekaligus juga mangganya dari incaran para pencuri. Dia tidak mau kalah akal. Tadinya dia mau pasang pagar listrik, tapi dilarang keras oleh Pak Kades. Bahaya katanya. Akhirnya dia urungkan walau menggerutu. Lalu dia coba pelihara anjing, 5 sekaligus. Tapi memelihara anjing ternyata tidak semudah yang dia kira. Apalagi memberi makan hewan-hewan itu justru menambah pengeluaran ekstra. Akhirnya anjing-anjing itu dia kembalikan lagi ke tempat di mana dia membelinya. Sambil ngotot meminta uangnya kembali.
Si pelit tidak mau rugi. Tapi akhirnya Mbah Sono menemukan caranya sendiri. Malam-malam berikutnya beberapa orang yang masih nekat masuk ke dalam kebunnya, entah hendak mencuri air atau mangga, lari terbirit-birit pontang-panting. Tapi bukan karena diacungi golok oleh Mbah Sono, melainkan karena melihat pocong menyeramkan yang tiba-tiba muncul di dalam kebun. Mbah Sono pintar, tapi sedikit nyeleneh. Ternyata dia sengaja menaruh boneka pocong-pocongan untuk menakut-nakuti para pencuri, dan itu berhasil. Kini dia tenang. Saat siang dia menjaga kebunnya sambil mendengarkan tembang-tembang Jawa. Malam harinya dia pasang boneka pocong-pocongan yang dia sebar di sejumlah titik area kebun tanpa orang lain tahu. Tapi ternyata cara itu tidak bertahan lama. Lambat laun banyak orang yang tahu akal bulusnya itu. Hingga suatu hari entah siapa yang melakukannya, Mbah Sono terkejut begitu melihat mangga-mangga kebanggaannya sebagian telah ludes dicuri orang. Mbah Sono ngamuk. Dia melampiaskan amarahnya dengan berkeliling kampung sambil berteriak-teriak penuh emosi. Dasar maling semua, awas saja kalau sampai ketangkep, aku cincang sampai habis. Begitu teriaknya dengan suara menggelegar, penuh amarah sambil menenteng goloknya. Her, bapakmu tuh Her, ngamuk-ngamuk. Biarin aja, orang pelit mah begitu, biar tahu rasa, jawab Heri. Heri anak Mbah Sono satu-satunya. Ibunya sudah lama meninggal. Heri tumbuh besar menjadi pemuda berandal dan pemalas akibat kurang perhatian dan kasih sayang. Hari-harinya dihabiskan nongkrong bersama kawan-kawannya sambil main judi. Uang jatah rokok pemberian dari bapaknya yang tidak seberapa, dia habiskan di meja judi. Kadang dia menang, tapi lebih sering kalah. Aku curiga jangan-jangan Heri sendiri yang telah menggasak habis mangga bapaknya. Tapi aku tidak asal tuduh, kecurigaanku ada dasarnya. Kemarin malam aku yang baru pulang dari Kenduri melihat Heri dan beberapa orang kawannya sedang mengendap-endap dekat kebun bapaknya. Dan bagiku itu sudah jadi bukti yang menjurus. Dugaanku ternyata tidak meleset. Entah dari mana Mbah Sono akhirnya tahu kalau Heri yang telah mencuri mangganya. Sudah pasti Mbah Sono marah besar. Heri dimaki habis-habisan, tapi Heri malah tidak terima. Mereka cekcok, gaduh sekali. Suara ributnya terdengar sampai keluar rumah. Mbah Sono yang hilang kesabarannya akhirnya mengusir Heri dari rumah. Minggat kamu! Begitu teriak Mbah Sono yang terdengar sampai rumah tetangga. Namun tidak lama setelah kejadian itu, Mbah Sono mendadak jatuh sakit. Berhari-hari dia terbaring lemah didera demam yang tidak kunjung reda. Kulit tubuhnya pun jadi penuh bisul yang pecah lalu mengoreng, mengeluarkan nanah yang menebarkan bau tidak sedap. Membuat orang menerka-nerka penyakit apa yang diderita Mbah Sono. Ada yang bilang Mbah Sono si raja pelit terkena karmanya. Namun tidak sedikit pula yang menduga kalau itu ulah Heri yang sakit hati, lalu tega mengirimkan guna-guna pada bapaknya sendiri. Hari ke hari kondisi Mbah Sono kian memprihatinkan karena tidak ada yang mengurus. Dia yang kini tinggal sendirian harus bersusah payah merawat dirinya sendiri. Tapi dasar Mbah Sono, dirinya terlalu sayang mengeluarkan uang untuk berobat. Walaupun kondisinya makin payah, dia tetap tidak mau pergi ke klinik walaupun sekedar untuk periksa. Beberapa minggu berselang, speaker masjid tiba-tiba mengumandangkan kabar duka. Mbah Sono meninggal dunia. Innalillahi. Sebagai manusia beragama, kami semua wajib mengurus jenazahnya. Mbah Sono minta dimakamkan di kebunnya. Begitu pesannya kepada beberapa orang yang menjenguknya dulu. Kami pun memenuhi wasiatnya. Setelah selesai dibungkus kain kafan dan disolatkan, sehabis asar jenazah Mbah Sono kami bawa ke kebunnya untuk dimakamkan. Hanya sedikit orang yang mengantarkan jenazahnya, tapi aku maklum mengingat reputasi miring Mbah Sono semasa hidupnya dulu. Tapi di situ kami semua malah menghadapi kejadian aneh. Ketika jasad Mbah Sono akan dimakamkan, liang kuburnya mendadak dipenuhi air yang terus mengenang entah dari mana. Astagfirullahaladzim. Begitu ucapan yang keluar dari mulut setiap orang yang menyaksikan. Ini pasti ada yang tidak beres, pikir kami dalam hati. Kemudian kami putuskan untuk menggali lubang yang lain saja. Tapi setelah 2 kali pindah lubang, hasilnya tetap sama. Selalu ada air yang mengenangi lubangnya
membuat kami semua makin kebingungan. Akhirnya mengikuti saran dari Pak Kades, dengan sangat terpaksa kami tetap akan memasukkan jenazah Mbak Sono ke dalam liang lahatnya yang digenangi air hingga semata kaki itu. Namun ternyata keanehannya tidak berhenti sampai di situ. Ketika kami hendak menurunkan jenazah Mbak Sono ke dalam lubang yang berair, tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak muat. Ukurannya jadi tidak pas. Kami kembali bertanya-tanya, ini kenapa lagi? Sudah berkali-kali kami coba, namun tetap tidak berhasil. Entah lubangnya yang menyempit atau ukuran tubuhnya yang memanjang. Kami tidak tahu. Yang jelas, jenazahnya tidak bisa masuk. Mengingat hari semakin sore dan gelap, akhirnya atas saran Pak Kades lagi, jenazah Mbak Sono tetap kami paksakan untuk masuk. Sampai-sampai bagian kakinya jadi tertekuk ke belakang, membuat posisi tubuhnya jadi terbaring miring, setengah meringkuk mirip huruf S. Subhanallah. Walaupun dengan posisi yang kurang sempurna, akhirnya jenazah Mbak Sono berhasil kami makamkan, diiringi suara sumbang orang-orang yang berbisik-bisik. Setelah 40 hari kematian Mbak Sono, peristiwa saat pemakamannya masih saja jadi pergunjingan orang. Tapi Heri tidak peduli. Dia yang kini sudah kembali ke rumahnya, bersikap acuh tidak acuh, seolah tidak ada duka di hatinya. Dia yang hidupnya merasa telah bebas, malah makin menggila. Sejak bapaknya tidak ada, hampir setiap hari dia mengundang kawan-kawannya kumpul-kumpul di rumahnya. Tidak jelas apa yang mereka lakukan di sana, yang pasti rata-rata semuanya pengangguran kelas berat. Namun yang namanya hidup butuh biaya. Heri yang pengangguran dengan entengnya menjual barang-barang peninggalan bapaknya demi mendapatkan uang. Tapi rupanya itu semua belum cukup. Uang yang tidak seberapa itu habis dalam waktu yang singkat. Sebagian diantaranya ludes di meja judi. Tadinya dia punya niat untuk menjual saja kebunnya, tapi dia masih ragu. Bukan apa-apa, dia berniat mengikuti jejak bapaknya untuk menjadikan kebun itu sebagai sumber penghasilannya untuk hari-hari ke depan. Dia pikir kalau kebun tidak ada, selanjutnya dapat uang dari mana. Tapi Heri tidak kehabisan cara. Dia lalu bermaksud menjual semua buah mangga yang masih tersisa di kebun. Tapi masalahnya, dia terlalu malas untuk memetik segitu banyaknya buah mangga seorang diri. Kemudian dia meminta kawan-kawannya untuk membantu. Mereka pun setuju dengan iming-iming sejumlah imbalan. Semuanya telah siap. Hari itu Heri dan kawan-kawannya akan melaksanakan niatnya. Mereka berduyun-duyun menuju kebun sambil membawa karung-karung besar. Sudah seperti panen raya saja lagaknya. Sudah terbayang dalam benak mereka jumlah uang yang akan didapat. Namun belum apa-apa, ketika mereka baru saja sampai di kebun, tiba-tiba terjadi hal yang tidak disangka-sangka. Kawan Heri yang namanya Jojo mendadak bertingkah aneh. Matanya mendelik sambil menggeram-geram tidak karuan. Heri dan kawan-kawannya pun langsung panik. Joko kesurupan. Minggat kamu, minggat kamu. Begitu ucapannya berulang-ulang yang keluar dari mulut Jojo. Wajahnya jadi menyeramkan. Heri dan teman-temannya kebingungan. Apalagi tidak ada satupun dari mereka yang punya pengalaman menghadapi situasi seperti itu. Lalu mereka coba memegangi tubuh Jojo. Tapi butuh perjuangan ekstra untuk menjinakkannya, karena Jojo seolah jadi punya tenaga sekuat kuda dan berusaha balik menyerang mereka. Mereka yang kewalahan akhirnya balas memukuli Jojo hingga pemuda itu tersungkur di tanah dengan biru lebam di sekujur tubuhnya. Setelah berhasil dilumpuhkan, dengan susah payah mereka membawa Jojo keluar dari kebun untuk dibawa pulang ke rumahnya. Namun setelah beberapa meter keluar dari kebun, Jojo yang sejak tadi terus berontak tiba-tiba terdiam dengan sendirinya, lalu terkulai lemas. Dia yang rupanya telah sadar langsung kebingungan sambil meringis kesakitan begitu mendapati bibirnya jontor dan sekujur tubuhnya penuh memar bekas pukulan. Aduh, aku kenapa? Tanya Jojo sambil memegangi pipinya yang biru membengkak. Anu Jo, tadi kamu jatuh dari pohon, jawab salah seorang kawannya sekenanya. Heri dan kawan-kawannya akhirnya memutuskan untuk membawa Jojo pulang dan menunda niat mereka untuk memetik mangga. Esok hari peristiwa itu jadi bahan omongan di antara Heri dan kawan-kawannya. Pendapat mereka pecah dua. Sebagian percaya kalau Jojo kesurupan arwah Mbah Sono, sebagian lagi tidak. Namun beberapa malam berikutnya, Dodi, salah satu teman Heri yang baru saja pulang nongkrong,
melangkah sendiri melewati jalan gelap di dekat kebun Basono. Di tengah suasana malam yang lengang, telinganya sayup-sayup mendengar sesuatu. Suara radio yang memutar tembang Jawa. Dia langsung merinding. Sejenak dia berhenti, sekedar untuk menyimak dan memastikan kalau telinganya tidak salah dengar. Namun tiba-tiba saja suara itu malah terdengar makin keras. Dodi langsung lari terbirit-birit hingga sendalnya lepas sebelah. Itu sudah pasti hantunya Mbak Sono. Begitu yang ada di dalam pikirannya. Kejadian itu pun langsung membuat geger kawan-kawannya saat Dodi menceritakan hal itu kepada mereka. Namun lagi-lagi ada yang percaya, ada juga yang tidak. Salah satunya adalah Heri. Ya nggak mungkin lah Dot, masa ada setan setel radio, ngawur aja kamu, ucap Heri mencibir. Tapi Dodi menyangga tidak mau kalah. Ngawur dasmu, yang mana aku tahu, yang namanya makhluk halus bisa saja melakukan hal yang tidak masuk akal. Heri masih tidak percaya. Cerita hantu baginya hanyalah bualan belaka. Lagi pula dirinya setengah mati membantah karena tidak ingin kawan-kawannya jadi takut, lalu tidak jadi membantunya untuk memetik mangga. Dan benar saja semua peristiwa aneh itu menyisakan trauma, membuat kawan-kawannya menolak untuk membantunya. Kini Heri benar-benar sendirian. Tapi Heri tetap bersikeras, dia butuh uang, dan untuk saat ini hanya dengan menjual mangga saja yang bisa mendatangkan uang cepat untuknya. Sebab isi rumah sudah habis terjual hingga menyisakan perabot dapur yang tidak laku. Akhirnya dia bertekad untuk memetik semua mangga itu sendirian. Pelan-pelan saja, toh nanti lama-lama juga selesai. Begitu pikirnya. Namun belum sempat dia melakukannya, salah seorang kawannya malah mengabarkan sesuatu. Tadi aku dengar kalau anak kampung sebelah mau mencuri mangga-mangga kamu. Ah, serius? Iya, tadi aku sempat ngopi-ngopi di warung kopi sana. Di situ aku curi dengar obrolan mereka. Wah, bisa ludes semua mangga kamu. Heri tidak mau kecolongan. Malam itu juga dia memutuskan untuk menjaga kebunnya. Dia sempat meminta beberapa kawannya untuk menemani, tapi mereka menolak. Aduh Her, jangankan malam hari, siang hari pun kami tidak berani, serem, ucap kawan-kawannya beralasan. Heri bimbang, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak mau rugi. Akhirnya dengan berat hati, dia paksakan diri untuk menjaga kebunnya sendiri. Banyak sekali bekal yang dia bawa. Ada golok, senter, juga kain sarung. Kopi dan cemilan tidak boleh lupa. Rokok kretek 2 bungkus sudah pasti ada. Sehabis maghrib, dia duduk sendiri di saung. Matanya tidak henti-henti mengawasi segenap penjuru kebun sambil sesekali menyodorkan senternya. Beberapa jam berlalu, dia mulai bosan. Dia yang iseng sendiri akhirnya berkeliling kebun demi membunuh waktu dan rasa kantuk. Tapi belum lama dia berkeliling, dia yang tadi terlalu banyak minum kopi mendadak jadi ingin buang air kecil. Tanpa buang waktu, dia segera menuju ke salah satu pohon, lalu cepat-cepat menurunkan celananya karena kencingnya kian tidak tertahan. Dia kencing sambil matanya iseng jelalatan memperhatikan sekeliling. Tapi di salah satu pohon tidak jauh dari tempatnya berdiri, dia seperti melihat sesuatu. Itu apa? Dia segera menyelesaikan hajatnya, lalu buru-buru sekenanya memakai celana sambil matanya terus memperhatikan ke arah yang dia curigai. Perlahan-lahan Heri mendekat sambil menyorotkan senternya menembus gelap, dan dia pun langsung terkejut. Di sana, di sebuah pohon dekat makam bapaknya, ada benda mirip pocong yang nampak kotor, belepotan tanah, duduk tersandar dengan kaki yang tertekuk ke belakang. Seketika dia panik. Saat itu yang ada di otaknya hanyalah perintah untuk lari. Tapi lantas dia berpikir, jangan-jangan itu cuma boneka pocong-pocongan buatan bapaknya. Iya, sudah pasti itu. Nyali Heri yang sempat ciut kembali membesar. Perlahan-lahan dia terus melangkah mendekati pocong itu demi sekedar membuktikan dugaannya. Tapi ketika jaraknya tinggal beberapa langkah lagi, tanah yang diinjaknya jadi terasa becek dan licin hingga dia hampir saja tergelincir. Heri bingung dari mana air itu berasal, sedangkan hari ini tidak hujan, dan dia makin bingung ketika menyadari kalau ternyata air itu berasal dari tubuh pocong yang nampak basah dan terus mengeluarkan air. Rasa takut kembali menjalar, tapi dia masih penasaran. Lalu dia coba paksakan nyalinya untuk tetap mendekat.
Tapi baru selangkah pocong itu tiba-tiba matanya mendelik, diiringi suara teriakan lantang membentak. "Minggat kowe!" Harry kaget, saking kagetnya hingga senternya jatuh, goloknya lepas, wajahnya seketika memucat seputih kapas. Lalu mendadak pocong itu bergerak. Dia ngesot di tanah becek mendekat ke arah Harry yang seolah tersadar dan langsung lari terbirit-birit. Tapi baru sebentar dia lari, celananya malah terus melorot sampai ke lutut. Rupanya sehabis kencing tadi, dia tidak mengancingkan lagi celananya dengan benar, hingga akhirnya malah melorot lalu membelit kakinya, sampai-sampai dia jatuh tersungkur. Srak! Harry terjerembab mencium tanah. Dia langsung berusaha memakai celananya kembali, tapi akibat terlalu panik, celananya malah nyangkut. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, sekalian saja dia lepas celananya lalu kembali berlari dengan hanya menggunakan celana dalam saja. Di tengah larinya yang jadi sembriwing tanpa celana, telinganya sayup-sayup mendengar suara radio yang memutar tembang Jawa. Suaranya kian lama kian dekat, begitu dekatnya seolah-olah kini persis ada di belakangnya. Harry makin ketakutan, larinya makin kencang tanpa berani menoleh ke belakang. Tapi Harry bingung, dia yang sejak tadi sudah lari begitu kencangnya, masih saja tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya dia sadar, rupanya dia hanya berputar-putar saja di sekitar situ. Dia yang sudah kelelahan kehabisan tenaga langsung terduduk lemas di tanah. Dadanya berdegup keras, nafasnya naik turun tidak beraturan. Suara radio sudah tidak terdengar lagi. Namun saat Harry baru saja mengatur nafasnya, serak, 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 telinga Harry mendengar suara lain, seperti sesuatu yang menyeret-nyeret di tanah. Spontan, dia menoleh ke arah sumber suara dan langsung kaget begitu melihat pocong itu tiba-tiba sudah ada tepat di belakangnya. Pocong itu bergerak ngesot dengan kaki yang tertekuk ke belakang, lalu tiba-tiba bersuara keras membentak, "Minggat kowe!" Dan Harry pun pingsan. Di lain cerita, 5 orang pemuda nampak mengendap-endap sambil membungkuk dalam gelapnya malam di dekat kebun Basono. "Sepi, aman," begitu ucap pemuda yang ada paling depan. Akhirnya kelima orang itu pun segera masuk ke area kebun yang gelap. Mereka terus melangkah hati-hati sambil tengok-tengok memperhatikan sekeliling. Sikap mereka penuh waspada. Namun ketika akhirnya mereka sampai di dekat saung, langkah mereka langsung terhenti. Sepertinya ada orang, cepat sembunyi," ucap salah seorang dari mereka begitu melihat ada gelas kopi dan rokok yang tergeletak di saung. Serentak mereka sembunyi di balik pepohonan, saling pandang dengan mata penuh selidik. Rupanya mereka para pemuda kampung sebelah yang berniat mencuri mangga seperti yang diceritakan temannya Harry. Namun mereka jadi kebingungan begitu melihat gelas kopi dan rokok milik Harry. Mereka kira kebun ini ada yang jaga, padahal setahu mereka Mbah Sono sudah meninggal dan kebun ini juga belum berganti pemilik. Tapi setelah beberapa saat mereka sembunyi, tidak ada seorang pun yang muncul. Mereka jadi bimbang mau lanjut atau tidak. "Mungkin yang jaga sudah pulang, kopi dan rokoknya ketinggalan," bisik salah seorang di antaranya, coba membesarkan hati rekan-rekannya. Yang lainnya pun serentak mengiyakan. Akhirnya mereka keluar dari persembunyian, tapi masih dengan langkah yang super hati-hati. Namun belum jauh mereka melangkah, salah seorang dari mereka menemukan sebuah celana yang teronggok di tanah. "Celana siapa?" tanya si pemuda yang menemukannya. Yang lain serempak menggeleng dengan hati yang penuh tanya. Tapi saat mereka masih menduga-duga, mereka kembali kaget begitu melihat ada tubuh seseorang yang tergeletak tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka spontan ambil posisi siaga sambil saling memandang heran. Salah satu dari mereka yang nampak penasaran lalu memberanikan diri untuk mendekat, sementara yang lain menunggu. Ini si Harry, anaknya Mbah Sono," ucap sang pemuda yang tadi bergerak mendekat. Rupanya dia mengenali Harry yang masih tergeletak pingsan. Namun mereka jadi bingung, kenapa Harry pingsan di sini, tidak pakai celana lagi. Tapi belum sempat mereka menemukan jawabannya, telinga mereka seperti mendengar suara radio berkumandang mengalunkan tembang Jawa. Dek. Wajah mereka seketika pucat. Siapapun tahu, bila mana mendengar suara radio memutar tembang Jawa dalam kebun ini, itu tandanya Mbah Sono. Mereka langsung lari berhamburan menuju keluar kebun. Tapi persis seperti yang terjadi pada Harry, mereka juga kebingungan setelah menyadari kalau sejak tadi mereka hanya berlari berputar-putar di sekitar situ saja.
Akhirnya mereka pun berhenti karena kelelahan. Ada yang duduk di tanah, ada yang bertolak pinggang ngos-ngosan, ada juga yang membungkuk memegangi lutut sambil batuk-batuk melekok. Mereka saling pandang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi belum sempat mereka berpikir, mereka kembali mendengar sesuatu. Srak, srak, srak. Mereka bingung campur was-was, itu suara apa? Tapi pertanyaan mereka langsung terjawab ketika melihat pemandangan aneh yang kini ada di hadapan mereka. Ada pocong keluar dari balik pepohonan dengan kaki tertekuk ke belakang, ngesot di tanah, bergerak ke arah mereka. Sejenak mereka cuma terpaku terkesiap saat pocong itu terus bergerak, dan tiba-tiba saja bersuara lantang membentak, "Minggat kowe!" Bagai tersadar mereka langsung kembali lari ketakutan. Tapi untungnya kali ini mereka bisa menemukan jalan keluarnya dan langsung kabur meninggalkan area kebun itu dan tidak pernah berani kembali lagi. Berita tentang kejadian itu langsung tersebar kemana-mana. Banyak yang percaya kalau pocong itu adalah perwujudan hantunya Mbah Sono. Mereka meyakini dari penyakit misterius yang dideritanya, kejadian aneh ketika dia dimakamkan, dan juga reputasi jelek yang disandangnya semasa hidup membuat arwah Mbah Sono jadi penasaran. Orang-orang berpendapat walaupun Mbah Sono telah meninggal, arwahnya tidak bisa tenang dan masih tidak rela bila ada orang yang berani mengusik kebunnya. Hingga dia jadi gentayangan untuk menjaganya. Wallahu a'lam. Sejak saat itu kebun Mbah Sono tidak ada yang mengurus. Heri sudah berusaha untuk menjualnya, namun kisah seram yang melekat disertai bumbu cerita tambahan membuat tidak seorang pun mau membelinya. Jangankan untuk membeli, mendekatinya saja tidak ada yang berani. Sempat beberapa orang yang nekat masuk ke sana demi mendapatkan air dan juga mangga-mangga yang katanya sampai berjatuhan lalu membusuk. Namun kabarnya, walaupun tengah hari bolong, mereka akan kesulitan menemukan jalan keluar dan hanya akan berputar-putar saja di sana hingga kelelahan. Banyak juga yang bersaksi kalau sering terdengar suara radio yang memutar tembang Jawa di sana, terutama saat malam hari, membuat merinding siapapun yang kebetulan mendengarnya. Kini kebun Mbah Sono tidak ubah layaknya hutan belantara. Semak belukar nampak tumbuh subur di antara barisan pohon-pohon mangga yang telah kehilangan tuanya. Aku yang pernah duduk-duduk di saung dengan Mbah Sono semasa dia masih hidup, sempat kangen ingin bernostalgia duduk-duduk di sana. Namun aku tidak punya cukup nyali untuk melakukannya. Pengalaman dikejar Mbah Sono dengan goloknya saja sudah begitu menakutkan. Apalagi harus bertemu dengan sosok pocongnya yang akan mengejarmu sambil berteriak, "Minggat kowe!" Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.